Shalom semuanya dan selamat datang di Rega Bi Ifrit. Saya Rabbi Syapira dan saya di sini bersama saudara setiap pekan untuk belajar bahasa Ibrani dari Parasya mingguan. Sangat penting untuk menekan tombol share dan like supaya banyak orang lain juga bisa melihat program ini. Pekan ini kita berada di Parasya Toldot. Ada beberapa hal tentang Parasya Toldot yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama-tama, dalam Parasya Toldot kita perhatikan bahwa kata Toldot kehilangan huruf Vav. Faktanya, di Kejadian pasal 2, kata Toldot muncul dengan 2 Vav. Kenapa? Karena dunia dalam keadaan sempurna, ciptaan itu sempurna. Dan kemudian sampai ke kitab Rut pasal 4, pada silsilah Daud, kata Toldot selalu kehilangan 1 Vav. Di kitab Rut, kata Toldot kembali memiliki 2 Vav. Kenapa begitu? Karena ini adalah gambaran dunia yang jatuh dan rusak sejak penciptaan hingga kedatangan Masyiah, Mesias putra Daud. Dalam porsi Torah pekan ini, di tengah keterpurukan ini, kita melihat inti dari pergulatan 2 Vav tersebut. Perhatikan, 2 Vav itu mewakili Yaakov dan Esaf. Di akhir zaman akan ada yang disebut Beror Esaf, yaitu pemurnian dari sisa-sisa Esaf yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan Yakub. Namun sampai hari-hari itu tiba, kata-kata dari pasal 25 ayat 22 ini masih tetap relevan hingga sekarang saat Yakov dan Esaf masih menantikan pertempuran terakhir. Dikatakan, Faitrot zetzu habbanim bekirbah, sekarang saya ingin. Fokus sejenak pada kata-kata Hofet Saim pada ungkapan ini. Kata Itrot Zetsu berasal dari kata Ibrani Rats, Laruts, yang berarti berlari. Namun di sini tertulis Fayitrot Zetsu Habanim Bekirbah. Kirba dari kata Karov, yang berarti di dalam dirinya. Ribka, ibu kami, benar-benar bisa merasakan beratnya perjuangan di dalam rahimnya. Dan di sini, Hafetz Chaim menghubungkan perkataan Rashi dan dia mengajukan pertanyaan, apa akar dari kata Yitrot Zetzu? Dan dia menghubungkan Rashi dan Hafetz Chaim dengan kata Retzitzah. Apa itu Retzitzah? Apa maknanya di sini? Perhatikan, di surga dikatakan, perhatikan ini, dikatakan, Shesa Subamarom leharshat lesa flatset lasir haolam. Di surga, ada keraguan apakah akan memberikan izin kepada Esaf untuk lahir ke dunia ini atau tidak. Dan pertanyaannya adalah mengapa surga mengizinkannya. Bagaimanapun juga, Esaf dan keturunan Esaf, Amalek, Haman, semuanya berasal dari garis keturunan yang sama yang datang untuk menyerang Yaakov dan Bani Israel bahkan hingga zaman modern kita ini, seperti yang kita lihat pada 7 Oktober. Dan dikatakan, dengan demikian maknanya adalah kehancuran semua hal yang yafim atzilim ba'olam, semua yang indah, semua hal baru, semua hal menakjubkan di dunia ini akan berada dalam bahaya pada saat Esaf lahir. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Hafetz Chaim adalah, mengapa surga mengizinkan kelahiran sesuatu yang begitu jahat dan berbahaya? Esaf itu pemerkosa. Dia senang berada di ladang. Dia sering membawa perempuan ke sana dan memperkosa mereka serta melakukan hal-hal mengerikan. Oke, sekarang dengarkan dengan seksama jawaban yang diberikan oleh Hafetz Chaim. Dia berkata, tidak mungkin Yaakov yang merupakan leluhur kita dilahirkan sendirian di dunia ini. Dia harus berhadapan dan berinteraksi dengan Esaf. Dia harus berperang melawan Esaf. Dan dia harus mampu mengatasi pertempuran ini melawan Esaf. Saya harap saudara akan mendengarkan opiot hadua petan ini. Saya akan menjelaskannya secara rinci. Apa artinya? Ini ibarat perumpamaan tentang tanaman yang harus tumbuh melawan unsur-unsur alam, melawan cuaca, melawan kerasnya lingkungan agar bisa terbebas. Dua kekuatan ini, Yaakov dan Esaf, saling bertarung dan mereka saling membutuhkan. Dan itulah makna dari kata Yitrot Zevzu.
Ketahuilah, kitab suci mengatakan bahwa besi menajamkan besi dan, suka atau tidak, Israel membutuhkan, Yaakov membutuhkan kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini agar bisa menjadi Israel. Israel membutuhkan lawannya ini agar bisa mencapai kepenuhan mereka. Hari ini, impinya untuk saudara adalah ketika saudara berhadapan dengan kekuatan esas di dunia saudara, jangan lari, tapi bangkitlah menghadapi tantangan di hari-hari terakhir itu. Dan inilah makna dari kata Retzitzah, yaitu bangkit menghadapi situasi dan berhadapan langsung dengan kekuatan lawan yang datang untuk mengangkat saudara menuju kebesaran saudara. Demikianlah teman-teman, Rega Biifit untuk pekan ini.